waktu untuk menggunakan media sosial, karena kembali lagi setiap individu menggunakan media sosial itu ada kepentingan masing-masing ya. Namun saya pernah membaca gitu, ada psikologi yang mengatakan sebaiknya 1 jam untuk menggunakan media sosial dan tidak lebih, karena sekali lagi kita menggunakan media sosial yang berlama-lama. Media sosial ini candu ya, semakin lama kita menggunakan, makin banyak informasi yang kita serap, itu akan membuat kita burn out. Begitupun dengan anak-anak, sebaiknya kita terapkan waktu penggunaan media sosial sekian. Yang ke-9, stop overposting teman-teman. Jadi sekali lagi di dunia digital itu ada juga orang lain ya teman-teman. Jadi ketika kita terlalu overposting, terlalu banyak posting konten gitu dalam sehari 10, 12, orang lain itu merasa tidak nyaman. Lalu ajari anak kita untuk berani speak up. Cyberbullying itu akan terus ada teman-teman. Nah, kita mengajari etika agar anak kita bisa beretika dengan baik di dunia digital. Namun, amit-amit ya, ketika anak-anak kita mengalami cyberbullying gitu kan, kita ajari anak-anak kita untuk berani speak up. Speak up untuk defend gitu ke orang tersebut gitu. Enggak boleh kayak seperti ini, atau berani mengatakan kepada kita. Ini yang perlu banget untuk kita ajari, namun kita ajarinya ini secara perlahan-lahan karena nggak akan sekali jadi ya teman-teman. Yang terakhir, mengajari membaca rating untuk aplikasi maupun film. Ini tugas penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak untuk mengakses aplikasi-aplikasi sesuai dengan umur mereka, teman-teman. Dan juga film sesuai dengan rating ya teman-teman, karena ada rating seperti R13, R16, 16 plus, 13 plus, ataupun bimbingan orang tua. Nah, bimbingan orang tua bisa kita sambil temani. Namun kalau seperti rating 13 plus, 16 plus ini sebaiknya enggak, karena ada mengandung kekerasan ataupun seksual di dalamnya yang belum bisa diakses oleh anak-anak di bawah umur itu. Juga untuk aplikasi-aplikasi seperti game, saya mengajarkan ke anak-anak saya gitu kan, kakak juga adiknya harus melihat rating, dan saya mengontrol melalui salah satu aplikasi ya untuk mereka mendownload aplikasi, bahwa ketika menggunakan aplikasi yang di luar itu ada sebuah bahaya yang mengintai kita, itu yang saya terapkan ke anak-anak gitu kan, bahwa aplikasi yang belum bisa diakses kakak gitu kan, ada tujuannya, karena di situ barangkali ada kekerasan yang belum bisa dicerna oleh umur kakak, seperti itu. Demikian dari saya tentang pahami batasan di dunia digital, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komen ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Rani ya yang sudah memaparkan kepada kita semua tentang etika digital, menanamkan kesadaran keamanan digital pada anak. Nah, bagi kawan-kawan talenta digital yang masih ingin bertanya kepada narasumber, kita masih ada waktu sampai nanti sebelum sesi Q&A. Silakan menuliskan nama, nomor handphone yang didaftarkan di akun GoPay narasumber dan juga pertanyaan yang diinginkan ke layar Zoom Anda. Nah, kawan-kawan talenta digital, nah kayak yang namanya anak itu saat ini banyak sekolah dari rumah, tugas dari rumah, dan sehingga mereka banyak sekali melakukan interaksi ya melalui handphone anak. Nah, tetapi bagaimana sih supaya anak ini tidak jadi kecanduan terhadap handphone, terhadap gadget? Nah, lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati. Nah, kita sama-sama yuk kita belajar tentang budaya digital, kiat mencegah kecanduan digital pada anak bersama narasumber kita yang ketiga. Ini ada Mbak Esa Kartika Dewantari Samudra. Kepada Mbak Esa, saya persilakan. Moderator Mbak Luana. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis, jadi dirubah ke Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kiat pencegahan kecanduan digital pada anak. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Oke, apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mbak. Oke, ya. Baik. Oke.
Baik, perkenalkan, nama saya Esa Kartika Dewantari Samudra dari Sarjana Psikologi dan bersertified hipnoterapi. Kebetulan saya dari background psikologi dan materinya ini sedikit ada hubungannya memang tentang psikologi. Sebelum kita membahas tentang pencegahan, wajibnya memang kita harus mengetahui dulu perkembangan anak itu pada usia berapa sampai berapa, dan baiknya anak itu dilakukan dalam hal apa. Maksudnya kegiatannya yang pantas mulai dari 0 sampai 8 tahun ke atas atau golden age, bisa disebut seperti itu. Nah, oke, di sini saya sebutkan anak pada usia 0 sampai 8 tahun sedang menjalani masa keemasan atau golden age pada periode ini. Mengapa? Karena si kecil mengalami perkembangan terbaiknya, baik secara fisik maupun psikis. Gitu. Kan, contohnya ada anak yang masih usia 2 atau 3 tahun, itu dia sedang mengalami jatuh, tiba-tiba jatuh. Terus ada orang tua yang masih belum paham, bilang, nggak apa-apa gitu, ataupun jangan dipegang kayak gitu. Nah, ketika anak kecil ada omongan usia 0 sampai 8 tahun ya, ketika ada anak usia itu diberikan omongan kata jangan atau tidak boleh, otomatis secara psikis mereka pasti menyerapnya kalimat belakangnya, yaitu jangan kayak gitu tadi, atau kalimat depannya jangan gitu. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya kita kasih kalimat sinonim, yaitu kalimat yang dipermudah, karena anak usia 0 sampai 8 tahun itu hanya bisa menyerap kata 2 sampai 3 kata. Misal, kalau misalnya dia jatuh gitu, ayo bangkit gitu, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Jadi di situ anak didorong untuk tetap bangkit ketika jatuh, bukan memberikan kata-kata jangan atau tidak boleh. Oke, selanjutnya. Padahal psikologi perkembangan anak usia dini itu ada 5. Di sini saya sebutkan, saya ambil dari teorinya psikologi perkembangan. Apa yang harus dipahami orang tua dalam hal memantau tumbuh kembang anak, itu yang pertama ada perkembangan, yaitu perkembangan secara fisik, lalu perkembangan secara kognitif, intelektual, lalu perkembangan secara sosial dan emosional. Dan di sini ada sedikit salah persepsi ya bagi orang tua kebanyakan, karena kebetulan saya juga seorang guru BK, itu mereka telat ibaratnya itu memberikan hasil edukasi atau psikotes pada anaknya, padahal yang masih anak-anak itu wajib pentingnya kita memberikan psikotes atau tes psikologi. Jadi kita tahu, oh IQ anak itu seperti ini, oh daya emosionalnya anak itu seperti ini, dan kognitif sosialnya anak itu sampai sini. Nah, dari situ kita bisa belajar. Jadi orang tua tidak hanya menyuruh saja atau memberikan suatu kemauan atas kehendaknya sendiri, tapi bisa dilihat dari hasil tes psikologi yang sudah di screening itu tadi, di assessment. Nah, dari tes itu tadi kita tahu perkembangan anak mulai dari usia, kan kalau di tes itu ada usia 3 sampai usia dewasa ada tes. Nah, palingnya 3 tahun itu sudah bisa dites. Jadi kita tahu perkembangan anak seperti apa. Lalu yang kedua, pencapaian. Pencapaian itu ada pencapaian fisik, kognitif, mental, sosial, dan emosional. Lalu yang terakhir, komunikasi dan bahasa. Pencapaian fisik, mungkin pencapaian fisik ini bisa dilihat dari pertumbuhan anak. Lalu kognitif mental bisa dilihat dari bagaimana dia membereskan mainannya, yang bagaimana dia ketika selesai bermain itu tadi dibiarkan saja atau cepat-cepat membereskan, atau ketika bertemu dengan orang-orang mereka malu-malu, atau keluarga sendiri pun kadang juga mereka malu-malu karena mental mereka masih belum terbentuk dengan cukup baik. Daya sosial dan emosional ini ada hubungannya dengan kognitif dan mental juga. Komunikasi dan bahasa, anak-anak usia 0 sampai 8 tahun itu memang wajibnya para orang tua mengetahui ini anak-anak
anak-anak saya ini perkembangan bahasa komunikasinya udah lancar belum ya? Nah, dari situ nanti kita mengetahui, oh kalau ada keterlambatan di usia, misal usia berapa, usia 3 tahun atau 4 tahun, itu masih belum lancar dalam hal berbicara. Nah, wajibnya kita hubungkan ke ahli profesional. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah perilaku. Setiap anak bisa saja bertingkah nakal, memberontak, dan menunjukkan sikap impulsif. Impulsif itu sikap yang selalu sering marah-marah, nggak jelas, lempar-lempar barang, terus marahin orang tuanya, kayak gitu. Nah, terus konflik antara orang tua dan si kecil itu juga perlu diadanya menginjak usia 2 tahun. Hingga beranjak remaja dan ingin mencari jati diri dan melakukan hal-hal yang baru. Gitu. Perilaku tersebut ternyata normal dan merupakan bagian dari proses pendewasaan. Namun ada beberapa anak perilakunya yang sulit untuk dikendalikan. Gitu. Dalam kondisi ini, orang tua disarankan untuk meminta bantuan pada ahli yang profesional jika sudah adanya ciri-ciri hal perilaku tersebut. Selanjutnya ada emosi. Emosi di sini adalah proses yang cukup rumit. Kenapa saya bilang cukup rumit? Karena emosi anak ini cukup labil ya, karena bisa disebut kemudian kalau masih anak-anak. Kayak gitu. Nah, dan akan berlanjut hingga beranjak dewasa gitu. Emosi pertama yang bisa muncul itu adalah terlihat waktu bayi, munculnya kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Lalu yang kelima adalah sosialisasi. Perkembangan sosial ini erat dengan hubungannya daya emosi seseorang. Kemampuan sosialisasi mungkin anak untuk melakukan aktivitas positif bersama keluarga, guru, teman-teman, sekolah, serta tetangga. Karena dari sini kita bisa lihat anak-anak itu tadi perkembangan psikologisnya bagus dari sosialnya. Dia bertemu orang baru, malu-malu atau enggak nih sama keluarga sendiri, sama saudara sendiri, malu-malu enggak nih, kayak gitu. Nah, proses ini akan terus berlanjut menjadi periode penting untuk sosialisasi. Oke, ini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014, pemantauan pertumbuhan perkembangan gangguan tumbuh kembang anak itu dilihat setiap 3 bulan untuk anak usia 0 sampai 12 bulan. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan dan anak usia 12 bulan sampai 72 bulan. Oke, lalu bagaimana pencegahan kecanduan digital pada anak? Tadi kita sudah belajar tentang psikologi perkembangan anak usia berapa sampai berapa. Lalu di sini saya menyimpulkan beberapa pencegahannya. Yang pertama adalah membuat jadwal. Membuat jadwal di sini adalah ketika anak-anak itu tadi kan lagi sekolah daring gitu ya. Sekolah daring juga offline juga. Kita atur jadwalnya. Oh, ketika online wajib kita mendampingi. Terus dalam hal ya wajib tidak hanya mendampingi saja, tapi di situ kita membantu untuk mencatat atau perlu kita bantu untuk tetap mengarahkan anak itu tadi aktif untuk bertanya kayak gitu ke gurunya, membuat jadwal kapan waktunya bermain setelah selesai online kayak gitu. Dan misalnya ada kegiatan lain selain sekolah, kegiatan non akademik kayak gitu. Nah, kita bantu membuat jadwal, terus habis itu ditempel di kamar. Nah, itu pentingnya peran kedua orang tua, tidak hanya satu orang tua yang berperan, tapi masing-masing orang tua juga wajib berperan penting. Yang selanjutnya adalah lakukan rutinitas bersama ketika orang tua sedang bekerja atau di rumah, kayak nyapu, ngepel, kayak gitu wajib ngajak anak, kayak gitu, biar menumbuhkan rasa tanggung jawab juga. Yang selanjutnya adalah buat peraturan. Ini hubungannya dengan membuat jadwal dan melakukan rutinitas, karena ketika kita membuat peraturan itu juga membantu anak bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab
kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bermain, kapan waktunya aku les, kapan waktunya aku mengerjakan PR, nah kayak gitu. Dan juga kita pentingnya memberikan penguatan atau reinforcement pada si anak itu tadi, pentingnya kita mematuhi peraturan. Nah, di samping kita membuat peraturan, kita juga membuat achievement atau prestasi yang itu ibaratnya itu sebagai bentuk hadiah buat si anak telah mematuhi peraturan itu. Selanjutnya itu jaga anak selama sedang daring. Nah, ini sama halnya hubungannya dengan membuat jadwal dan lakukan rutinitas. Oke, ini yang paling penting juga pahami setiap emosi. Nah, saya kira di sini yang para orang tua, yang sudah jadi orang tua juga, wajib pentingnya memahami emosi masing-masing anak, karena ada kalanya anak-anak itu cepat emosinya sudah stabil, ada yang usia 5 tahun itu sudah emosinya sudah stabil. Karena saya punya pengalaman itu, seorang klien dia masih TK, itu daya intelektualnya dan emosinya tuh usia 17 tahun. Jadi dia sangat dewasa kayak gitu. Selanjutnya adalah tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Nah, ini pentingnya untuk melatih sosial pada si anak. Bagaimana bertemu dengan teman-teman, bagaimana bertemu dengan saudara keluarga, apakah dia malu-malu atau tetap percaya diri, seperti itu. Jadi berikut adalah kiat-kiat pencegahan untuk tidak kecanduan digital. Nah, yang terakhir adalah tetap fleksibel pada anak. Walaupun si anak itu tadi banyak kegiatan di tengah-tengah pandemi saat ini, tetap menjadi orang tua yang gaul atau orang tua yang milenial. Jadi tidak terlalu mengekang, tetap memberikan batasan waktu yang gunanya untuk anak itu tadi bisa bertanggung jawab dengan baik. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Esa yang sudah memaparkan kepada kita semua ya tentang budaya digital, kiat mencegah kecanduan digital pada anak. Nah, saat ini saya ingatkan kembali bagi kawan-kawan talenta digital untuk bisa menginstal aplikasi Siberkreasi, follow akun Instagram dan Facebook Siberkreasi, serta tonton video-video yang membuat kalian semua semakin cakap digital di YouTube Siberkreasi. Nah, kalau tadi kita sudah belajar banyak hal nih tentang dunia anak, tentang psikologi perkembangan anak, lalu menjaga supaya anak-anak kita tetap aman dalam berliterasi digital. Nah, kita juga perlu membenahi dan melengkapi diri kita dengan keamanan digital, kawan-kawan digital. Soalnya kita kan mau belanja sekarang bisa online, belajar online, bekerja online, semuanya serba online. Untuk itu keamanannya perlu kita perhatikan juga. Nah, untuk selanjutnya narasumber kita yang berikutnya ada Bang Rana Hafid. Beliau akan memaparkan tentang keamanan digital, menanamkan kesadaran keamanan digital sejak dini. Nah, untuk selanjutnya kepada Bang Rana, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak. Kita akan mulai saja. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Betul sekali seperti yang disampaikan Mbak Luana tadi bahwa kita kali ini akan membicarakan masalah keamanan digital. Saya akan share screen saya terlebih dahulu. Here we go. Oke. Ya, jadi kita akan ngobrol soal tema besar hari ini kan menumbuhkan literasi digital dalam keluarga, dan salah satu hal yang menurut saya atau dari sudut pandang saya itu penting adalah bagaimana kita menanamkan mengenai masalah privasi. Karena apa? Ketika kita bilang privasi itu erat kaitannya dengan keamanan, dan ketika kita bilang privasi juga itu erat kaitannya dengan perilaku kita sehari-hari. Sudahkah kita bersiap atau sudahkah kita menanamkan privasi ini kepada diri kita sendiri dan juga kepada keluarga kita? Sudahkah perilaku kita mencerminkan hal seperti itu? Sebenarnya sudah, tapi banyak yang kadang-kadang masih abai untuk masalah ini.
Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rani Hafid, saya seorang praktisi strategi digital dan sosial media. Saya juga seorang podcaster dan bersama beberapa teman saya mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi audio digital yang bernama Pabrik Suara Rakyat, yang sekarang juga tengah bekerja sama dengan Siberkreasi untuk bergerak di bidang pendidikan atau training mengenai podcasting. Oke. Langsung saja kita akan mulai, kita akan bicara soal perilaku kita dan privasi di dunia digital. Ini adalah sebuah topik yang sangat saya suka dan sudah sering saya sharing di beberapa kesempatan dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengikuti. Privasi itu apa sih? Apakah kalau saya ada di tengah pasar atau saya ada di tengah stadion bola seperti sekarang ini, duduk sendiri, apakah itu sudah dibilang privasi? Sebenarnya kalau kita lihat penafsirannya, privasi itu kan kebebasan, keleluasaan pribadi untuk melakukan apa saja tanpa harus kita dilihat orang lain atau diganggu orang lain. Dan setiap orang punya keinginan dan berhak untuk mendapatkan privasinya masing-masing. Makanya kalau di rumah kita dikunci. Kamar kita dikunci karena kita selalu ingin privasi. Masalahnya, ada aja orang yang selalu iseng untuk mencoba mengulik-ngulik privasi kita. Ada saja orang yang selalu iseng untuk kepo pada kehidupan pribadi kita, pada privasi kita. Dan ada orang yang sebenarnya ingin sekali memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan informasi pribadi kita. Jadi menurut pendapat saya, menjaga privasi itu sebaiknya berawal dari Anda semuanya. Teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan ini, termasuk saya juga. Karena apa? Tanpa ada upaya untuk menanamkan kesadaran mengenai privasi itu pada diri kita nggak bisa dulu mulai ngomong soal keamanan digital. Karena keamanan digital itu erat kaitannya dengan privasi. Dan sudahkah Anda melindungi privasi Anda? Saya suka sekali guyon sama teman-teman kalau lagi ngasih workshop atau ngasih training ya di waktu masih di agency dulu. Untuk beberapa klien, saya selalu bilang begini, kalau misalnya saya kasih Anda 5.000 US dollar, kalau kemarin di kelas yang satu lagi saya bilang 50.000 rupiah, saya naikkan jadi 5.000 US dollar, tapi saya kasih Anda plakat, isinya nama Anda, tanggal lahir, nomor telepon, riwayat pekerjaan, status pernikahan, nama pacar, nama selingkuhan, nama adik, nama segala macam data-data pribadi Anda ditulis di plakat itu. Saya kasih 5.000 dolar, Anda jalan ke tengah pasar. Maukah Anda? Nggak ada yang mau pastinya. Karena rata-rata menganggap ini terlalu ekstrim, ini lebay banget gitu loh. Itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dasar dari kita untuk menghargai privasi sudah ada. Tetapi, nah ini dia. Masih banyak ditemui, dan saya masih menemukan ini. Saya pikir di zaman saya dulu memang masih banyak. Tapi sekarang saya pikir udah nggak ada. Masih ada warteg, bukan soal wartegnya. Tapi masih ada loh menemukan keseharian orang lupa bawa dompet, makan di warteg, kemudian bilang, Mbak, nyun sewu, saya pulang dulu mau ngambil dompet. Supaya saya nggak lupa, ini KTP saya. Tinggalkan KTP. Masih ada yang menggunakan KTP sebagai jaminan habis makan di warteg. Masih ada orang yang fotokopi kartu keluarga atau dokumen-dokumen penting sembarangan, terus karena nggak terpakai dibuang sembarangan tanpa dihancurkan dan kemudian muncul sebagai bungkus nasi pecel atau nasi uduk. Masih ada orang yang kemudian membuang sembarangan data-data pribadinya karena mikirnya sudah tidak dipakai, muncul dalam bentuk bungkus gorengan atau bungkus kertas ulangan, atau lebih parah lagi dalam bentuk bungkus atau dokumen-dokumen pemerintahan. Masih banyak di antara kita yang suka sekali misalnya pamer. Saya tidak mengkritisi mereka yang suka pamer, tapi saya mengkritisi mereka yang suka sekali pamer data pribadi mereka. Guys, aku mau keluar negeri dulu guys, mau ke Dubai. Aku mau ke Amerika dulu guys, nyari vaksin. Aku mau ke Inggris dulu guys. That's not my business. Tapi yang menjadi keprihatinan saya adalah kalau sampai kemudian boarding pass-nya dipajang di media sosial, paspornya dipajang, lembaran visanya dipajang di media sosial,
That is a big no. Itu adalah masalah privasi. Sama dengan ketika saya membaca sebuah artikel online yang membahas mengenai pentingnya privasi, pentingnya untuk menjaga data privasi kita, kemudian si media ini menggunakan ilustrasi yang persis Anda lihat ini, yaitu seseorang yang kelihatannya ini dari kantor mereka, memajang foto KTP mereka dan mengatakan jaga privasi kita. Ini saya blur sengaja, karena semua data yang ada di situ mulai dari nomor NIK, alamat, dan lain sebagainya ada. Di zaman COVID, kita kemudian juga ikut memajang privasi kita. Gua udah vaksin guys. Kalau nggak percaya, pasang di media sosial. Padahal di situ ada data NIK, data nomor telepon, data kesehatan kita, semuanya ada di situ. Terutama nomor telepon. Sehingga tidak heran kalau kita masih ngomel misah-misuh karena menerima berbagai macam spam dan berpikir, dari mana ya datangnya ya? Masih ada yang berpikir seperti itu. Jadi melihat kepada diri kita sendiri dulu, dari mana ya datangnya? Ya jangan-jangan dari saya, karena saya pernah berbagi nomor teleponnya. Karena ada orang yang suka memanfaatkan nomor telepon saya untuk kemudian untuk menyebarkan hal seperti ini, atau bahkan menjualnya kepada orang lain. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita bicara privasi, kalau saya harus mendidik keluarga saya untuk menghargai privasi, apa yang harus dilindungi? Saya menemukan sebuah informasi menarik sekali, kategorisasi yang luar biasa menarik dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sekarang ini harus kita dukung supaya bisa dijadikan undang-undang di DPR sana. Ada dua set. Yang pertama adalah data pribadi yang bersifat umum, yang kedua data pribadi yang bersifat spesifik. Yang bersifat umum itu nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau kombinasi dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi diri kita, siapa diri kita. Itu data pribadi, teman-teman. Sama dengan data pribadi yang bersifat spesifik. Tadi ingat bagaimana kita membagi informasi tentang sertifikat vaksin kita misalnya. Itu kan data informasi kesehatan kita. Data biometrik kita juga ada di situ. Data genetika ketika kita sembarangan berbagi data-data kesehatan, genetika, sampai ke pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan lain sebagainya, itu adalah semua data pribadi yang bersifat spesifik. Dan kedua hal inilah yang tengah diperjuangkan untuk dilindungi lewat undang-undang. Bayangkan, kita akan punya undang-undang perlindungan ini. Sedikit lagi. Tinggal bagaimana kita mendorong para wakil rakyat kita untuk bilang, bos, RUU perlindungan data pribadinya tolong disahkan demi kami. Itu agak menyempil sedikit, tapi intinya inilah jenis-jenis data pribadi yang sebenarnya harus kita lindungi, jangan sampai ketahuan orang lain. Nah dari sini saya mau berbagi trik sederhana menjaga privasi online, ini masih ada waktu sedikit, oke. Sederhana sekali, nggak perlu jadi hacker, nggak perlu jadi ahli IT, nggak perlu jadi segala macam orang yang paham segala macam teknologi. Mulai dari diri Anda, mulai dari anak-anak Anda, mulai dari keluarga Anda, kita sama-sama mencoba untuk menjaga privasi online kita. Yang pertama adalah selalu kunci handphone, selalu kunci laptop, selalu kunci gawai Anda ketika Anda tidak mengaksesnya. Kadang-kadang kita lupa di restoran, di kantor, geletakin handphone segala macam. Jangan lupa, handphone itu sekarang sudah seperti saya selalu menjuluki handphone saya sebagai otak saya. Karena semua informasi penting itu ada di situ. Update kalau perlu, update sistem operasi. Karena banyak sekali permintaan untuk mengupdate sistem operasi. Karena memang itu penting untuk menambal keamanan gawai kita. Sekilas remeh, tetapi bayangkan kalau misalnya ada orang yang iseng aja. Tiba-tiba ganti password Anda, tiba-tiba mengakses data perbankan di handphone Anda. Atau amit-amit jabang bayi, jangan sampai terjadi handphone Anda jatuh, hilang, ketelingsut, dan Anda lupa pasangin password. Itu semua data keuangan bisa keluar semua, Pak. Tiba-tiba itu OVO, Shopee lah segala macam, GoPay, itu semua ada di data di handphone kita. Jadi kita harus mulai belajar memperlakukan handphone kita dengan lebih hati-hati. Salah satunya adalah menguncinya dengan baik. Bagaimana menguncinya dengan baik? Pakai password yang kuat. Ini saya juga hobi sekali berbagi ini kepada teman-teman, terutama ketika saya lagi ngasih training di sekolah-sekolah, di sekolah dasar terutama. Saya jadikan ini permainan bagaimana menciptakan password yang kuat.
4 saja persyaratannya, makin panjang makin bagus, mudah diingat susah ditebak, gunakan kombinasi. Huruf besar, huruf kecil, angka, simbol dikombinasikan jadi satu, seperti bahasa alay kalau istilahnya Mas Royan waktu itu di kelas yang kami bareng. Seperti bahasa alay, tapi justru itu yang membuat password kita menjadi lebih aman. Dan yang keempat, hindari informasi pribadi yang diketahui orang lain. Jangan pakai tanggal lahir, jangan pakai nama ibu, jangan pakai nama pacar, jangan pakai nama bapak sekalian. Karena apa? Karena itu adalah semua data pribadi yang semua orang sudah tahu, dan kalau kita jadikan password, ya resikonya semua orang udah tahu. Pikir sebelum bertindak. Saya tadinya mau pasang mukanya Cak Lontong di sini, karena saya suka sekali ketika Cak Lontong bilang mikir, gitu. Saya suka sekali gitu, favorit banget, karena kadang-kadang saya jadi ikut mikir. Ada macam-macam. Kalau dalam artian pasif kita sebagai penerima itu kenali pengirim atau sumber email, SMS, direct message, dan lain sebagainya. Apakah judulnya bombastis? Apakah ada linknya? Perlukah linknya diklik atau tidak? Itu semuanya harus kita pakai dengan akal sehat kita. Pikir. Memang pernah kita kenalan dengan Ratu Afrika yang meminta uangnya untuk dipindahkan ke Indonesia dan membutuhkan bantuan kita. Pernah kenal? Kalau pernah kenal ya nggak apa-apa. Kalau belum pernah kenal ya harus mikir. Seperti itu. Dari segi aktif itu ini penting juga menjaga keluarga kita untuk lagi posting apa, lagi sharing foto apa. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa apa yang kita posting itu akan menjadi permanen, akan ada di situ dan nggak akan hilang, bagaimanapun caranya. Kemudian yang lain agak teknis, pakai mesin pencari yang tidak menyimpan data pribadi. Coba cari mesin pencari yang lebih aman. Kemudian juga kalau Anda pengguna media sosial, atur setelan privasi di media sosial. Izinkan atau siapa yang boleh melihat posting kita, siapa yang boleh melihat profil kita, siapa yang bisa melihat pertemanan kita, itu harus kita atur. Jangan sampai kita lepas sembarangan, kita set public semuanya sehingga satu dunia bisa melihat. Karena begitu kita sudah memposting itu, seperti saya bilang tadi, itu akan menjadi permanen di internet. Sampai di sini, Anda mungkin akan bilang, ini orang kok nakut-nakuti mulu lo kerjaannya. Apa nggak ada kerjaan lain? Ya sudah, kalau begitu saya mendingan tidak mau main internet, saya tidak mau main Facebook, saya tidak mau main Instagram, saya tidak mau main TikTok. Anak saya akan saya ambil handphonenya. Apakah itu cara yang bijak? Tidak, teman-teman. Karena internet is here to stay, kalau kata orang bule. Internet itu ada di sini untuk selamanya. Mulai dari zaman dulu orang mulai membuat internet, teknologi internet sampai sekarang, sehingga muncul segala macam turunannya, mulai dari media sosial, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Internet akan tetap ada di sini. Masalahnya sekarang, kalau internet akan tetap ada di sini, teknologi internet akan selalu ada di kehidupan kita, sudah siapkah kita untuk juga menjaga privasi kita? Ini mungkin pertanyaan yang bisa kita pakai untuk direnungi bersama-sama. Sambil saya mengucapkan terima kasih. Kembali kepada Mbak Luana. Monggo, Mbak. Terima kasih Bang Rana yang sudah memaparkan banyak hal nih tentang keamanan digital. Wah, ini jadi inspirasi kita semua ya buat menjaga handphone kita yang tadinya belum kenal password, di password mulai sekarang. Dan banyak hal tadi sudah dipaparkan Bang Rana dengan gamblang, dengan mudah dicerna, dan tentunya aplikatif untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini langsung saja untuk pemaparan selanjutnya ada sharing pengalaman nih dari key opinion leader kita pada hari ini, yaitu ada Mas Praseno Nugroho yang akan membagikan pengalamannya kepada kita semua. Kepada Mas Pras, saya persilakan. Siap, terima kasih Mbak Launa. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo Indonesia Maju dan Cyberkreasi yang luar biasa secara konsisten mengadakan acara ini ya. Dan terima kasih juga, salam hormat buat narasumber sebelum saya ya. Ada Pak Roy, ada Bu Esa, ada Bu Rani, dan ada Pak Rane ya, Bang Rane. Thank you banget, saya banyak belajar. Dan terima kasih juga buat teman-teman di Sidoarjo ya. Saya lihat ini ada Labcom 210 ya. Ini kayaknya nobar nonton bareng, luar biasa. Oke. Dan ada ini Zoom-nya Bu Lili Widiawati, ini tentang ya satu kelas nih sepertinya. Dan terima kasih ya yang siapapun yang masih stay di sini. Saya yakin
yang dibagikan hari ini banyak manfaat dan langsung bisa diaplikasikan. Dan langsung saja, saya mau sharing tentang menumbuhkan literasi digital dalam keluarga. Mengapa ini penting, lalu bagaimana caranya agar kita tidak mendapatkan istilahnya dampak negatif, sehingga dampak positif yang kita bisa dapatkan. Saya share screen. Nah, ini dia, menumbuhkan literasi digital dalam keluarga. Sekilas tentang saya, perkenalkan nama saya Pras. Saya Certified Social Media Manager School, background saya sarjana psikologi di salah satu universitas di Surabaya. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita mau cakap di bidang digital, ya, tidak membutuhkan sarjana khusus, ya, mau sarjana teknik atau informatika, tetapi selama kita mau belajar, walaupun kita SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2, S3, kita bisa makin cakap dalam literasi digital. Oke, dan saya founder dari kelasonline.id dan DM Academy, dan telah memberikan training sebelum tahun 2017 ya, 12.000 orang, baik Malaysia, Taiwan, Indonesia pastinya, dan 5 tahun terakhir ini saya WFO itu work from home, jadi bekerja dari rumah. Ya, saya cukup aktif di sosial media, ada TikTok, Spotify, ada Facebook, ada Instagram di Praseno.Nugroho, dan ada channel YouTube juga, DMM by Praseno. Ini dia channel YouTube saya, ya, DMM by Praseno. Alhamdulillah subscribernya sudah 13.000, dan ini akun TikTok saya sekitar 102. Nah, ini mengapa saya ceritakan bahwa untuk mendapatkan banyak subscriber, banyak follower, itu nggak perlu joget-joget atau ikut tren, ya teman-teman Sidoarjo. Cukup berbagi hal yang bermanfaat, bisa mendatangkan subscriber atau follower, iya, tanpa ikut trending itu, ya. Dan mereka itu senang hati, ya. Bahkan saya nggak mengadakan giveaway, ya, atau memberikan hadiah, mereka tetap mau jadi subscriber saya dan follower saya, oke. Kuncinya adalah berbagi hal yang bermanfaat. Semoga ini menginspirasi. Nah, ngomongin tentang literasi digital di dalam keluarga, apa sih manfaat literasi digital? Apa pentingnya harus segera kita meningkatkan literasi digital kita? Ini bukan tentang bagaimana cara upload di Instagram, ya, atau di Facebook, oke, bagaimana cara komen, editing Instastory. Nah, namun di luar itu, lebih daripada itu, ya. Tujuannya untuk memaksimalkan sehingga itu berdampak positif pada kehidupan kita. Emang ada dampak negatifnya, Pak? Tentu ada. Kalau kita literasi digitalnya kurang, ya. Nah, oleh karena itu di acara ini kita tingkatkan nih literasi digital. Karena literasi digital, ya, saya pernah baca di salah satu jurnal atau artikel yang dikeluarkan oleh Mendikbud, ya, itu mengatakan bahwa literasi digital sama dengan skill membaca, skill lainnya, ya. Nah, artinya kalau sama berarti, ya, kalau ini kita ketinggalan, ya bayangin, sama sepertinya kita nggak bisa membaca dan kita hidup di dunia yang serba cepat informasinya. Oke? Nah, apa saja manfaatnya? Lebih cepat mencari informasi, lebih mudah berkomunikasi, ya, lebih cepat mengambil keputusan. Mungkin dulu kalau kita mau beli HP baru, kita tuh bingung tuh, nanya-nanya ke teman, ya. Padahal teman nggak ada yang pakai HP yang akan kita beli, tetapi kita search di YouTube, ada 5 review tentang HP tersebut. Nah, gimana mudahnya untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Kemudian lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Kalau mau ketemuan sama orang, kita cukup melalui video call, ya, atau menyimpan sebuah informasi, nggak perlu di-print di dalam kertas, tetapi cukup simpan di dalam laptop atau di-upload ke Google Drive. Jadi mau sebanyak apapun, ya, lebih hemat. Oke, dan kemudian yang terakhir ini, lebih banyak peluang mendapatkan penghasilan tambahan. Dan yang menarik bahwa, ya, mau SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2, S3, ya, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, selama kita mau berbagi, ya, hal yang bermanfaat atau berjualan yang positif, ya, tentunya itu akan mendapatkan penghasilan tambahan. Artinya kalau semakin tahun ini banyak orang menggunakan literasi digital, memanfaatkan literasi digitalnya, tidak ada omongan seperti ini. Susah ya zaman sekarang ini cari duit. Nah, artinya belum cakap secara literasi digitalnya. Ayo segera ditingkatkan
agar peluang mendapatkan income bukan hanya di satu kota atau satu daerah, tetapi jauh lebih luas, satu Indonesia, satu dunia ini. Oke. Nah, namun ada dampak negatifnya literasi digital. Salah satunya juga di sosmed ya. Bisa kecanduan sehingga lupa waktu. Nah, kenapa sosmed? Karena media digital yang paling banyak digunakan. Saya yakin teman-teman di Sidoarjo ini ya, dalam hitungan 1 kali 24 jam minimal sudah buka Instagram, YouTube, TikTok, atau Facebook. Ya, itu termasuk sosial media dan bagian dari era digital ini. Terus, selain kecanduan lupa waktu, bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Seperti itu. Dan bisa bikin cemas. Loh, kok bisa bikin cemas? Kenapa? Ya, setiap kali pengen setelah posting konten, ya entah itu foto atau video, kok yang like sedikit ya, yang komen sedikit ya. Tapi teman kita yang posting, kok yang like banyak. Nah, akhirnya merasa cemas akan informasi yang kita posting. Kemudian merasa kurang, ya. Teman-teman yang SD sudah berhasil berprestasi, sedangkan saya kok belum juga ya, kenapa ya? Nah, merasa kurang, karena akhirnya membanding-bandingkan, karena setiap hari kita pantauin sosial media teman kita. Nah, itu bikin kita merasa kurang. Dan akhirnya juga ada pengaruh efek tidur, susah tidur. Dulu mungkin ya, yang belum punya akun sosmed, ya tidur jam 9 sudah bisa. Tapi sekarang sudah punya akun sosmed, nganggur, ya setelah ngerjain tugas sekolah mungkin, tugas kerja atau pulang dari kerja, buka sosmed, nggak kerasa sudah jam 11. Wah, tidurnya akhirnya jadi sedikit. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama adalah perbanyak sosialisasi. Ini penting, perbanyak sosialisasi. Terus bagaimana cara sosialisasinya? Ini yang saya lakukan kalau di rumah ya. Setiap jam makan malam, ya, karena saya kerjanya dari rumah juga online, otomatis gadget, laptop selalu bersama saya ya. Kecuali ya saya batasi di jam waktu makan malam 1 jam, 1,5 jam itu meletakkan handphone ya. Kita ngobrol ya di situ tanpa menggunakan handphone sehingga komunikasinya itu terjadi. Itu dia. Terus kedua, mematikan gadget sebelum 30 menit sebelum tidur, itu dibudayakan. Lalu menghapus aplikasi yang membuat kecanduan. Ya. Kemudian memberikan batasan waktu. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, berikan batasan waktu. Nah, bagaimana caranya membangun waktu bersama? Bisa waktu jam makan malam atau waktu sebelum tidur ya, atau waktu pagi hari. Seperti itu. Melakukan kegiatan bersama. Kalau kegiatan bersamanya ini kalau saya pribadi melakukan main game bareng. Nah, ini dia agar terjadi komunikasi ya. Dia anak main game, saya juga ikut main game di dalam satu ruang yang sama, yaitu biasanya Roblox ya, salah satunya Roblox. Itu bisa main game bareng. Terus bisa komunikasi online dengan keluarga di luar rumah, telepon kakek neneknya, ya tantenya, seperti itu. Sehingga nggak fokus pada gadgetnya dan bisa membangun komunikasi di luar rumah itu. Nah, namun yang terpenting ya, membangun literasi digital ini kadang seperti yang saya sampaikan di awal, bikin anak-anak itu merasa minder. Loh, kok anak itu punya sesuatu yang nggak saya miliki ya, kok anak itu bisa seperti itu, saya nggak bisa seperti itu. Nah, sebagai orang tua ya, ini penting memberikan pujian atau pengakuan. Sedikit apapun yang dia lakukan, yang mungkin dia jarang lakukan, tapi dia akhirnya melakukan, itu berikan pujian, berikan pengakuan. Lalu berikan dukungan ya. Misalkan dia pengen main game seperti yang dia nonton di YouTube, ya berikan dukungan, tetapi dalam batas masih pengawasan seperti itu. Dan memberikan kepercayaan ya. Kalau biasanya yang saya lakukan adalah memberikan batasan waktu, itu saya berikan alarm di anak saya ya. Ini nanti 30 menit akan alarmnya bunyi. Setelah 30 menit ya, itu kamu letakkan HP-nya dan saya percaya. Seperti itu ya. Kalau nggak percaya, kalau misalkan dia akhirnya melanjutkan, ya itu nanti ada konsekuensinya. Ya, itu saya yang sampaikan seperti itu.
Dan buatlah anak merasa dipahami dengan apa. Apa itu adalah sebuah teknik untuk membuat anak merasa dicintai. Ya, kalau ditanya apakah kita mencintai anak, ya tentu jawabannya iya. Tapi apakah anak merasa dicintai? Jawabannya belum tentu. Nah, ada 3 tahapan. Pertama kita harus mengakui, ya. Contoh nih, dia main game yang buat kita itu nggak bagus. Kita tanya, apa sih menariknya main game ini? Oh, ini seru, ada ini. Oh iya ya, seru ya sepertinya ya. Pantes. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, pahami. Pantes kamu suka, ya. Baru, nah dari pahami itu kita ceritakan bahwa dulu saya juga, misalnya papa ya, papa juga main game seperti itu dulu, ya. Namun akhirnya nggak bagus di kedepannya. Akhirnya kita jadi takut karena main game kekerasan, ya. Nah, baru diarahkan ke game yang lain. Nah, bagian ketiga baru arahkan, diakui, pahami, arahkan, sehingga rasa percaya diri anak atau kontrol kepada pengambilan keputusannya tidak diganggu. Jadi anak masih diberikan kepercayaan untuk memberikan istilahnya pengambilan keputusan dengan akui, pahami, baru arahkan. Karena pada umumnya kebanyakan orang tua mengarahkan, udah jangan main game itu, main game ini. Tapi tanpa harus mengakui pendapatnya dia, kenapa sih kok main game ini, nggak memahami alasan dibalik pemilihan game atau tontonan yang dia tonton, seperti itu ya. Jadi mengakui, pahami, dan arahkan. Nah, lalu jaga privasi anak ya, karena literasi zaman digital ini serba luas, anak bisa mengakses konten apapun kalau tanpa ada pengawasan. Nah, ini ada beberapa tips ya. Caranya adalah daftarkan email sesuai dengan anak. Pastikan anak menonton YouTube dengan menggunakan emailnya dia. Ya, sebab YouTube akan menseleksi tontonan yang akan muncul. Oke. Terus minimalkan posting kegiatan anak. Ya, anak lagi mandi, walaupun pakai celana, jangan diposting. Di bawah usia 13 tahun, dari pengalaman saya, di TikTok itu akan diblokir ya bila ada anak muncul dengan tanpa baju tapi pakai celana. Seperti itu. Atau terlalu sering muncul anak, cara blokirnya pun halus ya, dibuat 0 penonton, jarang ada yang nonton. Oke. Dan kemudian walaupun itu anak sedang sekolah, anak lagi pergi berlibur ya, saran saya minimal posting kegiatannya. Jangan terlalu sendirian. Ya, saran saya bersama orang tuanya. Seperti itu. Kenapa? Karena itu kita nggak pernah tahu follower kita apa yang mereka pikirkan, karena itu akan membahayakan kegiatan anak. Dan ada kadang sebuah momen tertentu, anak itu lucu di foto, tapi 5 tahun, 10 tahun, si anak akan melihat foto tersebut, kok malu ya saya foto ini di sini. Nah, itu dia ya. Saran saya, jarang-jarang lah posting kegiatan anak. Nah, ini ada tips aplikasi untuk menjaga anak agar tidak terlalu banyak menggunakan gadget. Ya, kalau untuk orang tua silakan download Google Family Link untuk orang tua. Lalu yang kedua Google Family Link untuk anak-anak dan remaja. Apa manfaatnya dari aplikasi ini? Orang tua bisa tahu berapa banyak anak menonton YouTube menggunakan game seperti itu. Kemudian orang tua bisa membatasi. Misalkan hari ini nonton gamenya 2 jam, besok setengah jam. Nah, kita bisa atur tuh di HP orang tua. Jadi nggak perlu rebutan sama anak. Ya, tiba-tiba anak lagi main game, karena orang tuanya sudah pakai aplikasi ini, loh kok nggak bisa dipakai ya gamenya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa tahu tuh lokasi HP-nya di mana, atau lokasi anak bersama HP-nya di mana. Bisa tahu seperti itu. Itu enaknya. Oke. Nah, namun ya, literasi digital ini tidak lepas dari namanya hoax. Ya, oleh karena itu kita juga perlu sampaikan di keluarga bahwa ada sebuah informasi yang belum tentu benar bila diposting di sosial media, ya, bila diposting di internet, ya. Oleh karena itu ada 5 cara untuk mengatasinya, mengetahui bahwa informasi itu benar atau tidak. Pertama, cek tanggal, cek sosmed resminya, cek di Google, ya, cek di websitenya, cek logika atau perasaan. Misalkan, hore, selamat kamu menang dapat hadiah 5 juta dari bank BUMN ini. Nah, coba cek, apakah kita pernah jadi nasabahnya? Enggak pernah. Nah, itu dia. Jangan sampai kita kadung seneng, ya, lalu kita menghubungi nomor tersebut, ternyata kita kena tipu. Nah, seperti itu. Coba cek logika atau perasaan kita.
Nah, bila kita menemukan teman-teman di Sidoarjo, langkah yang pertama adalah jangan sebarkan. Oke, jangan sebarkan. Langkah kedua adalah kita laporkan. Coba laporkan kita informasi tersebut ke akun sosial media tersebut ya. Silakan klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih report atau laporkan. Kemudian pilih false information. Nah, ini penting. Pentingnya adalah kita membantu banyak orang agar tidak mendapatkan informasi yang salah. Akhirnya nomor akun tersebut akan diblokir. Seperti itu. Dan laporkan sesuai dengan apa yang kita lihat. Jangan kita laporkan informasi kebohongan, ya, tapi kita laporkannya pornografi. Nah, itu nggak ada hubungannya. Oke, sehingga Instagram tidak akan mengabulkan laporan tersebut. Kemudian kalau di Facebook, klik titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih cari dukungan atau laporkan postingan, lalu pilih informasi palsu. Kalau di TikTok, ya klik tombol share atau titik 3, lalu pilih laporkan, pilih informasi menyesatkan, atau pilih tidak tertarik. Ini kalau kita menonton sebuah konten di TikTok dan kita tidak tertarik, kita pilih tidak tertarik, sehingga ya tidak akan direkomendasikan konten-konten sejenis ya, oleh TikTok. Nah, ini kalau di WhatsApp paling banyak tuh berita hoax, ya. Klik titik 3 di pojok kanan, lalu pilih lainnya, pilih laporkan. Kalau ada 5 atau 10 orang, ya, nomor tersebut akan diblokir, dan teman-teman sebagai pahlawan penghenti hoax bermodalkan dari jempol. Nah, oke, kalau ada keluarga yang menyebarkan, segera tegur, cari informasi yang benar, lalu berikan linknya, seperti itu. Bisa cari di Kominfo, berita seputar hoax juga bisa. Jangan kita tegur langsung, biasanya akan marah, apalagi itu orang tua kita, gitu kan. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, kalau kita lapor-lapor, apakah nanti akan ketahuan sama orang yang kita laporkan? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah aman saja, karena data pelapor akan disembunyikan oleh sosial media, entah itu WhatsApp, TikTok, Facebook, atau YouTube, seperti itu. Jadi aman saja. Oke, lo kok tahu Pak Pras? Nah, karena saya pribadi sudah sering melaporkan. Oke, nah ngomongin tentang sosial media atau internet ya, hati-hati sebelum kita posting. Ada checklistnya. Yang pertama adalah apakah yang diposting itu benar. Kalau informasi itu benar, ya bolehlah sebentar lagi akan kita posting. Lalu yang kedua, apakah ini karya sendiri? Nah, ini penting. Kalau ini bukan karya kita sendiri, bukan foto kita sendiri, bukan video kita sendiri, cantumkan sumbernya, tag nama akunnya atau websitenya. Ya, itu penting. Oke. Lalu ketiga, apakah ini menginspirasi, ya, membuat orang termotivasi, semangat, ya. Lalu apakah ini berguna apabila itu tentang tutorial atau sebuah informasi tentang keadaan lokasi, ya, misalkan tempat makan, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, kalau yang dari saya sebutkan tadi, 4 tadi itu jawabannya ya semua, bisa jadi yang terakhir ini iya juga, jangan diposting. Ini sebuah contoh kejadian yang 2 atau 3 minggu ini terjadi, ada sebuah kafe di Bali, Beach Club, ya, kafe di tepi pantai, pelayanannya buruk, ya, dia ada pelanggan memposting, ya, saat itu kejadiannya dia posting juga di Instagram. Apakah itu benar? Iya, karena dia yang memposting, merekam saat itu kejadiannya. Apakah itu karyanya dia? Iya, itu benar karyanya dia. Apakah itu menginspirasi dan berguna? Tentu, agar tidak salah mencari lokasi rekreasi di Bali, ya. Apakah ini berguna? Ya, berguna, ya, agar menghemat uang gitu kan. Tapi apakah ini menyakiti orang lain? Kalau menyakiti yang menonton, tidak. Tetapi kalau video ini sudah tersebar, akhirnya banyak orang akhirnya tidak datang ke sana, ya, dan akhirnya kafenya sepi, tutup, pegawainya akhirnya dipecat semua, di PHK, tentu itu akan menyakiti orang-orang yang ada bekerja di sana. Lalu apakah itu layak untuk diposting? Jawabannya tidak. Ya, misalkan, jadi artinya apa? Kalau kita lagi kesel sama seseorang, ya, kesel sama sebuah kejadian, jangan diposting, ya, di sosial media, karena belum tentu, ya, kita benar-benar tahu kondisinya saat itu. Mending dikatakan langsung ke orangnya secara offline. Oke? Baik. Nah, terakhir, silakan lakukan konsisten apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya dan yang saya sampaikan juga. Karena apa? Sebuah pengetahuan, sebuah ilmu tidak akan terjadi atau terwujud
hasilnya kalau kita hanya mempelajari saja tanpa dipraktekkan secara konsisten. Nah, seperti itu ya. Baik, sekian terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan bila ada pertanyaan, jangan lupa untuk chat di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Pras yang sudah men-sharingkan pengalaman maupun ilmu yang sudah dimiliki selama ini. Nah, terima kasih juga buat seluruh kawan-kawan talenta digital yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami ya lewat note yang ada di layar Zoom Anda. Nah, sebentar lagi kita akan masuki sesi Q&A. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kawan-kawan talenta digital bisa memfollow akun Instagram Siberkreasi. Juga bisa komen, foto maupun menuliskan aksi tentang kegiatan yang kalian ikuti dalam literasi digital ini di akun Instagram masing-masing. Juga pastikan sudah tag juga Instagram Siberkreasi. Dan nanti untuk komentar, foto maupun aksi terpositif akan mendapatkan hadiah dari Siberkreasi. Dan untuk link absensi maupun post test nanti akan ditampilkan pada akhir sesi. Nah, saat ini tiba saatnya kita masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan terpilih. Pada hari ini ada 5 pertanyaan. Berikut untuk pertanyaan yang pertama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak M. Saiful Milah untuk Mas Roy. Nah, saat ini kita ketahui ada banyak anak di bawah umur sudah pandai dalam mengoperasikan yang namanya teknologi internet dan medsos. Di mana dengan internet apapun bisa dicari. Namun di sisi lain akan berdampak sekali pada karakter yang terbentuk. Kemungkinan besar juga karakter negatif itu akan terbentuk. Nah, bagaimana cara menghadapi perubahan perilaku anak yang mulai kecanduan handphone sehingga anak menjadi malas dan mudah marah serta menjadi pendiam, bahkan hampir tidak ada interaksi dengan orang tua. Bagaimana cara mencegah anak dari pengaruh negatif game online dan pornografi atau eksploitasi serta hal-hal buruk lainnya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua mengontrol anak dalam bermain gadget tanpa membuatnya curiga. Oke. Dan Pertanyaannya panjang nih, Mbak. Tertutup ada komen. Panjang banget ini. Oke, silakan untuk Mas Roy. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi juga sempat tak lihat pertanyaannya juga bagus-bagus semua sih. Salah satunya di antaranya tadi juga ini sama cyberbullying. Nanti coba saya singgung sedikit tentang cyberbullying juga ya. Nah, kalau kemudian dengan pertanyaan yang ini, kita gimana caranya menghadapi anak kalau misalnya kemudian dia berubah perilakunya gara-gara kecanduan HP ya. Nah, sebenarnya kalau kecanduan HP itu kalau sudah mulai dari dini ya, kalau dari dini kemudian dia sudah mulai ada gejala-gejala di mana dia sudah tidak bisa lepas dari gadget. Nah, sebenarnya kita bisa sebagai orang tua atau sebagai kakak itu kita sebenarnya harusnya sudah bisa mulai membatasi, harus melihat gejala-gejala itu. Jadi misalnya nih, oh ini anak ternyata kalau pegang gadget dari satu hari misalnya 12 jam yang dia pakai, yang dia habiskan. Nah, kalau dari situ kan kita udah kelihatan, wah ini anak nggak bener nih, 12 jam kok dia habisin waktunya buat bermain gadget. Ya paling nggak lumrahnya anak-anak itu kan dia paling sekitar 2-4 jaman, terus kemudian selesai itu paling nggak dia kan mulai interaksi sosial dengan teman-temannya, atau mungkin dia melakukan kegiatan yang lain, aktivitas yang lain. Nah, kalau sudah mulai seperti itu, paling tidak kita udah mulai tarik itu gadgetnya, kita stop. Tapi tentunya dengan kata-kata yang lebih sopan ya, artinya kita tidak langsung ambil tarik terus saja, tapi paling tidak kita ngomong duluan. Entah itu ke adik kita dengan bilang dek atau kak, kalau memang anak kita yang mertua ya, tolong berhenti dulu dong, masa mainan terus, atau paling enggak kita ajak mereka untuk beraktivitas yang lain dengan cara mungkin kak, adik, ini ada kegiatan lain di luar rumah, ayo main bareng yuk, atau kita kerjakan bareng yuk. Nah, itu kan lebih enak. Dengan kondisi seperti itu paling tidak nantinya mereka sudah tidak terlalu tergantung dengan gadget. Itu yang pertama yang biasanya saya lakukan seperti itu. Terus yang kedua juga untuk ngatur waktunya di
gimana dia supaya tidak terlalu tergantung banget. Nah, seperti tadi yang Mas Pras bilang, ada Google Family Link. Saya pasang itu. Saya pasang itu di gadget saya dan saya pasang juga di gadget anak saya. Memang kemudian mereka akan protes. Kok waktunya cuma sekitar segini? Kok cuma 6 jam? Kenapa kok nggak lebih dari itu? Teman-temanku bisa sampai 10 jam. Lebih dari ini bahkan. Nah, biasanya yang saya bilang begini, oke, mungkin itu bisa berlaku buat teman-temannya, tapi kalau buat kalian, karena saya masih karena ayah sama bunda masih merasa kalian belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, kalian belum bisa tahu apakah hal itu cocok untuk konsumsi kalian. Ayah sama bunda cuma batasin waktunya cuma 6 jam. 6 jam itu pun juga masih dibatasin lagi. 6 jam cuma dibatasin akses YouTube Kids, dibatasin cuma Classroom, cuma dibatasin, bahkan untuk yang sosial media pun mereka nggak punya, nggak bisa akses. Facebook mereka nggak punya, Instagram mereka nggak punya. Kalau ditanya, kamu main game dari mana kak? Mereka ngomongnya, main gamenya dari browser ya. Oh, udah main dari browser. Browser pun kan otomatis sudah ada ini ya, kategorisasi umur juga. Nah, itu juga sudah kita coba untuk stop sampai mereka layak untuk dengan umurnya, yang pantas dengan umurnya mereka. Itu ya, yang kedua. Nah, terus gimana kalau ternyata mereka tidak bisa berinteraksi? Nah, kalau tidak bisa berinteraksi, sebenarnya kita sebagai orang tua kan pastinya lebih tahu ya, ini anak kesukaannya apa, yang dia nggak suka apa, terus gimana caranya untuk bisa mendekatkan diri dengan mereka itu seperti apa, bahasanya, perkataannya, apa bisa diajak dengan bercerita mungkin, atau mungkin bisa diajak juga dengan bermain bersama mungkin sambil bercanda, kan kemudian mereka pasti akan lebih terbuka kepada kita. Nah, tadi juga ada satu pertanyaan yang sempat menyinggung tentang cyberbullying, pertama untuk sekolah dan di rumah ya. Sebenarnya kalau kita ngomong cyberbullying juga tadi, kondisi-kondisi ini memang tidak bisa terhindarkan. Masyarakat kita itu sebenarnya suka banget melihat temannya itu diejek, suka banget. Nah, hanya saja begini, kalau kemudian mereka sebagai pelaku atau sebagai orang yang menjadi korban, paling tidak kita harus bisa tanamkan kepada anak kita, kepada adik-adik kita. Ini posisikan diri kalian seperti mereka lah. Posisikan gimana kalau kalian diejek-ejek. Posisikan dimana kalau kamu mengejek mereka seperti apa. Apakah sakit hati atau bagaimana. Kalau mereka sudah mengetahui posisinya mereka seperti itu, biasanya mereka akan berusaha untuk akan tumbuh yang namanya empati, akan tumbuh namanya simpati. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan empati dan simpati dari situ. Terus kalau kemudian jadi korban gimana? Kalau jadi korban paling tidak laporkan dulu ke orang yang terdekat, laporkan ke orang tua, ke guru, ke siapapun yang kita percayai. Nah, nantinya setelah itu jadi laporan, kemudian kita nge-treatnya juga jangan kemudian seenak-enaknya kita, tapi nge-treatnya kita kasih tahu bahwasanya efek ini atau apa yang dituduhkan atau apa yang dibullying terhadap kalian itu apakah benar semua. Kalau memang benar, kalian harus bisa tunjukkan dong ternyata apa yang dibilang seperti teman-teman kalian itu tidak benar, dengan membuktikan bahwasanya ini loh saya yang sebenarnya seperti ini. Atau mungkin saya juga bisa lebih hebat kok dari apa yang kalian omongkan. Nah, kita paculah mereka untuk bisa lebih baik dibandingkan apa yang dituduhkan dari teman-temannya. Oke Mbak. Oh ya, closing statement ya? Kurang closing statement ya? Oke, closing statement. Oke, kalau closing statementnya begini. Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai saudara, kalau kita mengetahui bahwasanya saudara kita, teman kita, adik kita, atau anak kita, dalam hal ini mereka harus berinteraksi dengan internet. Mau tidak mau kita harus bisa menjadi kawan dengan mereka. Kenapa kita berusaha menjadi kawan? Karena kalau kita menjadi kawan dengan mereka, otomatis anak kita, saudara kita, adik kita, mereka akan lebih terbuka dan pasti akan menjadikan semua pertanyaan atau semua hal-hal negatif yang ada di situ, yang ada di internet, akan coba ditanyakan kepada kita, dan kita sebagai orang yang Recording stopped. akan menjadi Recording in progress. Menjadi garda terdepan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Mbak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya.
Oke, terima kasih kepada Mas Roy yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, saya akan bacakan untuk pertanyaan yang kedua. Kecilan ya. Iya, kekecilan ini. Sebentar. Saya bukakan dari arsip dulu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini saya bacakan untuk Mbak Rani. Dari Kak Muhammad Hasbi untuk Mbak Rani Afandi. Mohon izin bertanya, bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk selain membantu untuk mengembangkan bakat dan minat anak kita untuk bisa berprestasi, tetapi juga membentengi anak kita terkait maraknya penyimpangan etika dalam berdigital yang dibawa atau didapat dari internet. Karena kita sebagai orang tua juga tidak bisa continue dalam mengarahkan anak kita. Terima kasih. Kepada Mbak Rani, saya persilakan. Oke, terima kasih banget untuk pertanyaannya ya Kak Muhammad Hasbi ya. Jadi di sini pertanyaannya bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk selain membantu ya. Jadi selain membantu untuk mengembangkan bakat anak kita bisa berprestasi, juga membentengi anak kita terkait maraknya penyimpangan etika. Jadi ini saya boldkan untuk bagaimana peran orang tua dalam membentengi anak kita terkait masalah etika ya, penyimpangan etika dalam berdigital yang terjadi, yang dibawa atau didapat dari internet sekarang ini ya. Jadi menurut saya gitu ada beberapa poin ya yang sebagai orang tua bisa kita lakukan gitu. Yang pertama yaitu memberikan dasar pemahaman gitu ke anak-anak tentang etika. Jadi menurut pendapat saya ya, jadi anak-anak itu sebenarnya mereka udah ngerti gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan mereka. Oh anak kita masih 5 tahun, 6 tahun, enggak. Mereka sebenarnya udah mengerti gitu kan. Karena etika ini sudah bisa kita terapkan dari anak-anak kecil ya. Nah, jadi pemahaman dasarnya itu bahwa etika itu sebagaimana anak-anak kita kakak atau adik beretika di dunia nyata gitu, misalnya ngomong sopan gitu ke orang tua, ngucapin salam, mengucapkan tolong, minta maaf, permisi, lain sebagainya, itu kita bawa juga ke dunia digital, ke media sosial juga gitu. Itu salah satu cara yang pertama, karena pemahaman dasar ini penting ya untuk kita terapkan, karena mereka pasti akan berpikir loh kan di media digital kan kita nggak lihat gitu kan orangnya gitu, atau enggak anak-anak sekarang kalau main game gitu kan, sekarang gamenya udah semakin canggih ya, jadi ada suaranya gitu, bisa main game secara online gitu istilahnya ya, jadi entah dari mana gitu sambil ngomong gitu kan. Nah etikanya di situ apa gitu, saya sering menerapkan, Kak, kalaupun kakak mau main game gitu secara online dan ngomong gitu kan, usahakan kalimatnya yang sopan gitu, karena ya sebagaimana kakak ngomong sopan di sini, kakak juga harus ngomong sopan gitu ke sesama teman di gamers gitu kan. Nah yang kedua gitu kan, edukasi ke anak itu nggak seperti kita guru ke murid ya, tapi kita ambil dengan cara yang santai gitu. Jadi selagi kita ngobrol bareng, lagi nonton, ataupun lagi santai gitu, lebih asik ya kita sisipin tentang edukasi masalah etika ini, masalah literasi digital. Sekaligus kita memberikan contohnya seperti apa. Kalau saya memberikan contoh misalnya media sosial, anak-anak saya nggak perbolehkan menggunakan media sosial karena belum sesuai umur ya. Jadi saya menggunakan media sosial, saya memberikan contoh, Kak, coba kakak baca deh ini komentarnya, gimana menurut kakak? Nggak boleh mah, ini komentarnya nggak baik gitu. Nah, seperti itu Kak. Kakak kalau nanti punya media sosial sebaiknya menghindari ya Kak untuk menggunakan kata-kata yang kasar seperti ini. Gitu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang tua itu tugasnya itu nggak sekedar dari anak usia sekian sampai usia sekian, tapi panjang gitu. Orang tua itu tugas kita
panjang ya, nggak sekedar dari mendidik mereka dari kecil sampai besar, enggak, panjang, berkesinambungan terus menerus. Jadi jangan pernah lelah teman-teman. Sebagai orang tua jangan pernah lelah untuk mengedukasi anak-anak. Itu saja sih dari saya. Jadi insya Allah ketika kita terus berkesinambungan memberikan edukasi ke anak-anak, insya Allah anak-anak itu udah mulai mengerti dan ada benteng di diri mereka gitu kan. Selain juga kita berdoa gitu kan untuk mereka juga. Dan masalah penggunaan aplikasi seperti yang tadi Mas Pras sempat, udah menurut saya itu udah jelas banget ya. Jadi kita sebaiknya menyarankan ke anak-anak menggunakan aplikasi sesuai dengan umur mereka gitu. Itu demikian dari saya, semoga jawabannya bisa dimengerti. Dan untuk closing statement saya, teman-teman, dunia digital ini masih akan terus berkembang. Itu menjadi tantangan besar kita sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua kita harus bisa kita memiliki literasi digital ya, semua mulai dari kita gitu, apalagi masalah keluarga gitu. Yuk kita lebih menambah literasi digital kita memahami apa sih yang lagi anak-anak mau, memahami apa yang mereka kerjakan gitu, agar bisa ngeblend dengan mereka. Itu demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Rani yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta dengan sangat jelas ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, ini dari Mbak Alana Dalila untuk Mbak Esa Kartika. Pertanyaannya, digitalisasi ini sekarang membuat banyaknya budaya baru dan interaksi sosial yang berbeda, sehingga membuat orang untuk lebih suka di dunia maya daripada di dunia nyata. Kecanduan internet dan bermedia sosial sekarang ini bukan hanya dari kalangan orang dewasa, tetapi dari kalangan anak-anak juga kecanduan. Nah, bagaimana mengubah kecanduan internet dan media sosial yang pasif menjadi hal yang produktif? Lalu waktu efektif untuk bermedia sosial berapa jam ya, supaya anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Untuk Mbak Esa, saya persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alana Dalila. Oke. Iya, bagaimana merubah kecanduan internet dan media sosial yang pasif menjadi hal yang produktif gitu. Bisa dilihat konten-konten di YouTube atau Instagram di sosial media itu yang dia ada orang tua dan juga anaknya bikin konten gitu. Cuman yang perlu kita ambil sisi positifnya di situ adalah kita membuat edukasi di situ berupa lewat konten. Jadi antara anak dan orang tua itu tadi sama-sama membuat semacam video yang isinya itu tentang edukasi. Nah, dari situlah kita mengajarkan anak itu tadi tentang belajar, misal pentingnya cara menanam bunga atau cara menanam tumbuhan, itu kita buat sebagai konten. Nah, dari situ kita mengenalkan pada anak bahwa ternyata bermedia sosial atau melakukan digital ini, berinternet ini tidak hanya serta-merta membuka YouTube yang isinya tentang video-video atau yang sudah membuang waktu banyak, tidak seperti itu. Jadi kita bisa melakukan atau membuat konten bersama sama anak dengan olahraga bersama, terus tentang melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah apa tadi pertanyaannya? Waktu efektif untuk bermedia sosial. Tidak perlu sampai berjam-jam, cukup 5 menit atau 10 menit saja itu sudah sangat banyak, karena daya tampung otak, kapasitas otak anak dan otak dewasa itu berbeda. Karena kalau masih anak-anak kita udah kecanduan lihat layar atau cahaya di sosial media atau layar HP, itu sudah mempengaruhi saraf otaknya dan itu sangat mempengaruhi psikisnya. Jadi tidak perlu sampai berjam-jam, cukup 5 menit saja. Nah, cara kita berkomunikasi pada anak, kita berikan, misalnya anak nih ngerengek gitu ya, ngerengek pengen pinjem HP mau dibuat mainan gitu. Ya kita kasih pilihan, oke, mama mau kasihkan HP-nya cuma 5 menit aja, asalkan nanti kakak ngerjain PR ya, gitu.
Jadi ada pilihan selanjutnya, tidak serta-merta langsung dikasih kayak gitu, enggak. Jadi enggak perlu berjam-jam, cukup 5 atau 10 menit aja. Saya rasa 5 menit itu juga sudah cukup banyak. Nah, setelah dia melakukan akses itu, terus waktunya sudah habis, ya kita bilang, waktunya sudah habis, ini udah selesai ya, ayo lanjut kegiatan selanjutnya. Nah, dan untuk mengantisipasi kecanduannya, misal nih, anak susah lepas, nah, baiknya kita mengajak anak itu tadi kegiatan sosial atau di luar non-akademik. Misal kita ikutkan les privat, kegiatan olahraga, seni, musik, seperti itu, atau kegiatan positif lainnya. Dan juga ada kegiatan berbagi seperti social charity, amal berbagi ke anak-anak jalanan, dan itu kegiatan yang lebih positif dibandingkan yang berjam-jam melihat sosial media, kayak gitu. Dan kalau yang pengen produktif di sosial media, yaitu tadi kita bikin konten bersama yang bermanfaat, yang merupakan edukasi positif. Seperti itu. Semoga jawaban saya bisa dicerna. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Luana sebagai moderatornya. Baik, terima kasih untuk Mbak Esa yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat dari Mas Ari Zakariana untuk Mas Rene Hafid. Pertanyaannya, apa sih Pak yang menjadi alasan mereka mencuri data pribadi kita di sosial media? Apakah dengan share testimoni atau bukti transfer bagi penjual itu juga berbahaya? Terima kasih. Untuk Mas Rana saya persilakan. Baik, terima kasih. Mas Ari Zakariana, Mas atau Mbak ini, minta maaf kalau saya salah ya. Apa sih Pak yang menjadi alasan mereka mencuri data pribadi kita di media sosial? Ini pertanyaan sejuta umat, sering banget diajukan. Ada yang bilang, saya kan orang biasa Mas, nggak penting juga nyuri data pribadi saya bukan selebritis, saya bukan orang terkenal gitu. Betul, di satu sisi betul. Tapi berapa banyak kita sering dengar orang yang jadi korban penipuan online misalnya, atau penipuan pinjol misalnya, itu justru dari orang-orang seperti kita yang merasa saya bukan selebritis, saya bukan siapa-siapa. Gitu. Banyak kasus seperti itu. Bahkan banyak kasus penipuan pinjol itu berasal dari, maaf, golongan-golongan kalangan menengah ekonomi ke bawah yang mudah mungkin untuk diyakini. Sehingga justru data pribadi mereka lah yang juga kita harus lindungi. Atau pernah baca kasus mau vaksin tapi data KTP-nya udah dipakai. Dari mana mereka bisa punya KTP kita? Mungkin ada yang usil, mungkin. Tapi coba tanya diri kita dulu. Apakah kita pernah ada saat-saat di mana kita lengah membagi data pribadi kita? Itu satu. Yang kedua secara kolektif. Jadi begini maksudnya. Semua data pribadi itu kalau secara kolektif dikumpulkan jadi satu, itu di tangan orang yang memahami, itu bisa dipakai untuk menggambarkan siapa diri kita dan orang-orang seperti apa kita atau kalangan-kalangan kita, dan itu jadi makanan lezat buat orang-orang yang menjangkau kita untuk urusan iklan misalnya. Contoh, pernah nggak sih kita merasakan, saya kok Facebookan, terus Instagraman, terus baca detik.com, baca Kompas, nonton YouTube, kok iklannya sama semua Mas? Iklan sepatu yang sudah lama saya incer. Ini berarti pertanda bahwa saya harus beli sepatu itu. Jangan buru-buru ngomong soal pertanda. Itu karena Anda memang dimanfaatkan data Anda untuk mengejar diri Anda sendiri dengan informasi-informasi iklan-iklan seperti itu, karena memang teknologinya sudah ada. Dan dari mana mereka bisa mengetahui itu? Kalau misalnya bukan dari browser atau alat-alat mesin pencari yang saya sebutkan tadi, gunakan mesin pencari yang aman yang tidak menyimpan data-data kita. Itu salah satunya. Itu seperti itu. Terus itu baru untuk urusan iklan ya teman-teman. Tahukah Anda bahwa data-data kolektif kita itu bisa dipakai untuk menyebar hoaks dan informasi palsu untuk berbagai tujuan, termasuk tujuan politik. Nah, ini udah terbukti di Amerika Serikat, di Timur Tengah, di Indonesia tahun 2014, sampai sekarang nggak hilang-hilang itu semua dipicu oleh informasi palsu yang ditembakkan secara massal ke kalangan yang tepat, sesuai dengan gaya hidup, sesuai pandangan agama, sesuai pendidikan. Dan dari mana lagi mereka bisa mendapatkan itu kalau bukan dari data-data pribadi kita yang membentuk sebuah data data kolektif yang kemudian bisa dipakai untuk menembakkan kita. Dan ini semua dilakukan oleh orang-orang yang ngebet, nafsu,
pengen jadi pemimpin misalnya, tapi dengan cara-cara yang tidak tepat. Sampai di situ, nanti saya jadi sangka ngomong mau mengarah ke politik. Terus soal share testimoni atau bukti transfer, apapun itu teman-teman, selama data pribadi kita tidak ikut di-share ya insya Allah aman. Bahkan tanda bukti transfer aja kan sekarang kan tidak banyak yang tidak menyertakan lagi nomor rekening utuhnya kan, hanya beberapa kalimat terakhir atau beberapa angka terakhir. Kurang lebih seperti itu. Closing statement, nah ini dia. Closing statement saya ini dipicu oleh salah satu pertanyaan yang bilang, Mas, rumit amat mau bikin password, Mas. Saya udah tua, Mas. Susah menghafalnya. Atau ada juga yang bilang, seorang ibu guru pernah bilang ke saya dan bilang gini, anak-anak kita itu sekarang lebih pinter, Mas. Lebih pinter dari gurunya. Nyun sewu, Bapak, Ibu, komentar-komentar seperti ini menurut saya tidak akan produktif. Mungkin sulit, mungkin rumit, tapi kesadaran akan privasi ini adalah bentuk pembiasaan. Nggak perlu jadi ahli IT atau teknologi, cukup mulai membiasakan pada diri kita dan keluarga kita terutama secara bertahap untuk mulai menghargai privasi, untuk mulai melindungi privasi kita. Karena itu terkait dengan yang namanya keamanan kita di internet. Kurang lebih seperti itu Mbak Luana, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Oke, terima kasih untuk Mas Rani yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Mbak Jihan Ikriyah untuk Mas Praseno Nugroho. Pertanyaannya, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Praseno tadi, diharapkan untuk orang tua senantiasa menemani anak-anak mereka saat berselancar di dunia digitalisasi. Lantas, bagaimana nih Pak atas solusi bagi orang tua yang kurang paham akan sistem yang diterapkan saat ini yang hampir 100% berkaitan dengan digitalisasi? Peran seperti apa yang sebaiknya digunakan dalam mengajari anak mereka mengenai literasi digital jika orang tua sendiri kurang mengerti atau gagap teknologi? Terima kasih. Kepada Mas Pras, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Jihan Ikriyah ya. Ya ini dia, kata-kata paling sering adalah saya lagi gagap, Pak. Anak saya jauh lebih pintar. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Rani tadi, bagus banget closing statement-nya. Begini, setiap hari selalu akan ada hal yang baru, itu dia ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kecepatan untuk belajar, kecepatan untuk bertransformasi itu penting sehingga kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik, ya. Kalau punya mindset bahwa kita tuh gagap teknologi, bahwa kita nggak bisa mengejar kecepatan itu, tentu itu akan berdampak pada kehidupan kita, entah itu ekonomi, entah itu ke relasi, bahkan ya yang terbaru ya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, teman-teman, Bapak Ibu, tahukah bahwa Facebook sudah berganti nama menjadi Meta? Nah, itu sudah apalagi itu buat saya. Nah, itu saya jadi gaptek gitu. Saya ya Pras gaptek, saya akui tentang Meta itu ya. Tapi apalagi itu saya cepat belajar. Oh, Meta itu ini toh. Begitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya saya tahu bahwa itu adalah sebuah masa depan dari sosial media begitu. Dulu kita sosial media posting foto, posting video, tapi kita akan bertemu secara 3D, 3 dimensi di dunia maya, mirip seperti game Roblox ya yang saya sempat singgung tadi, Roblox, atau game yang di zamannya di tahun 2000 yang sempat populer, The Sims ya, itu dia The Sims, game komputer PC. Nah kayak gitulah ya. Nah oleh karena itu pentingnya kita mengetahui perubahan teknologi. Ya kembali lagi itu mengenai mental, mau nggak mindset ya. Mau nggak kita menjadi pembimbing anak kita, atau kita yang nanti malah ketinggalan jauh, sehingga relasi dengan anak kita akhirnya kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa siap untuk belajar di diri masing-masing orang tua itu penting. Oke? Dan kemudian selanjutnya adalah, closing statement. Jadi yang jawaban tadi itu mengenai sikap mental ya. Dengan harapan anak-anak melihat orang tuanya juga menjadi tempat untuk cerita. Jadi kan kalau orang tua itu nggak nyambung diajak ngobrol tentang game yang terbaru, akhirnya mereka akan ngobrol ke tempat lain, ke orang lain, dan akhirnya kedekatan anak dan orang tua akhirnya makin menjauh. Nah, jangan sampai itu terjadi.
Closing statement, ayo jadikan era digital ini kita makin dekat dengan keluarga, semakin kita sebagai media untuk saling memahami apa yang diinginkan oleh anak, ya banyak waktu, sempatkan waktu lebih banyak untuk anak, mungkin dengan cara yang sedikit berbeda, ya dulu mungkin kita ngobrol, tapi kali ini ayo berkegiatan bareng di era digital ini bersama anak. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Pras dan juga seluruh narasumber lainnya yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya dari para peserta. Nah, selanjutnya saya akan bacakan kesimpulan dari rangkaian webinar mulai pagi hingga siang hari ini. Kawan-kawan talenta digital, ini dunia digital saat ini memberikan banyak sekali peluang dan manfaat untuk memberdayakan diri dengan berbagai cara. Untuk itu sebaiknya kita memulai literasi digital mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Tanpa literasi digital, penggunaan internet secara berlebih bisa membuat aktivitas anak berkurang akibat terlalu banyak bermain di perangkat digital, mengalami kesulitan mengenali emosi, tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit bergaul, serta memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan otak, perkembangan bahasa, hingga sistem pencernaan anak. Terlebih lagi, kita juga perlu memberikan perhatian ekstra untuk anak usia 0 hingga 8 tahun, di mana itu merupakan masa keemasan perkembangan fisik dan psikologis anak. Penerapan literasi digital yang bisa kita mulai, yaitu dari konten yang bisa diakses. Gunakan untuk hal positif, misalnya mencari materi sekolah, juga perhatikan penggunaan aplikasi dan waktu. Sebagai langkah pencegahan kecanduan digital, kita juga bisa menerapkan hal-hal ini kepada anak. Misalnya, buat jadwal kegiatan, lakukan rutinitas, buat peraturan jaga anak selama sekolah daring, pahami setiap emosi, serta tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, juga fleksibilitas terhadap anak. Literasi digital tidak hanya kita kenalkan pada anak sejak usia dini, tetapi juga bisa kita terapkan pada diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Menjaga privasi yang perlu kita lakukan di dunia maya yaitu 1. Selalu kunci gawai. Bila perlu, update sistem operasinya. 2. Buat password yang kuat, berpikir sebelum bertindak. 3. Pakai mesin pencari yang tidak menyimpan data pribadi. 4. Atur setelan privasi pada media sosial. Di tengah kemajuan teknologi dan berbagai kegiatan yang juga saat ini kita lakukan secara online, kita perlu loh membangun waktu bersama keluarga. Caranya dengan membuat komitmen waktu bersama, melakukan kegiatan bersama, dan berkomunikasi secara online dengan keluarga yang tinggal di luar rumah. Yang terpenting, kita harus tetap membangun kepercayaan diri anak, caranya dengan memberikan pujian, dukungan, kepercayaan, dan membuat anak merasa dipahami dengan apa? Akui, pahami, arahkan. Nah, kawan-kawan talenta digital, itu tadi kesimpulan dari rangkaian webinar kita pada pagi hingga siang hari ini yang mengangkat satu tema yang menarik sekali yaitu menumbuhkan literasi digital dalam keluarga. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga kawan-kawan digital yang sudah stay tune di sini. Saya mengundang seluruh narasumber untuk kita bisa berfoto bersama. Dan untuk seluruh peserta bisa menyalakan kameranya karena nanti setelah kita berfoto dengan narasumber, saya akan mengajak seluruh peserta ya untuk bisa berfoto bersama. Baik, saya undang seluruh narasumber untuk bisa membuat logo Talenta Digital. Oke, saya akan hitung ya. 3, 2, 1, cheers. Oke. Selanjutnya saya undang kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Saya akan berikan waktunya. Oke, siapkan wajah ganteng dan cantiknya ya. Oke, saya akan hitung dari 3 ke 1. Say cheese. Cheese. Baik, nah untuk kawan-kawan talenta digital bisa mengisi post-test yang sudah disiapkan oleh panitia yang ada di kolom chat. Dan untuk update para pemenang saldo dompet digital bisa dicek di akun
Literasi Digital Jatim 1. Ya kawan-kawan talenta digital, saya ucapkan terima kasih ya bagi kalian semua yang sudah mengikuti kegiatan webinar literasi digital pada hari ini. Nah teman-teman pasti sudah banyak ya terima ilmu baru dan manfaat dari webinar hari ini. Jadi yuk kita ajak kawan-kawan kita, Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudara untuk mengikuti webinar-webinar gerakan literasi digital ini. Kawan-kawan bisa cek update jadwal webinar literasi digital untuk Jawa Timur 1 pada akun Instagram @literasidigitaljatim1 dan juga informasi pembicara pada setiap sesinya. Yuk kita ajak semuanya ikutan webinar literasi digital karena Indonesia semakin cakap digital dimulai dari kita. Saya Luana Yunanifa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat ya buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Thank you, Mas Roy, Mbak Esa, Mas Pras. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semua. Sampai jumpa berikut. Mas Barai. Sampai jumpa di sosmed ya. Kita kontak-kontakan. Terima kasih sudah Terima join. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih panitia. Sehat semuanya. Sama-sama. Recording stopped.